Halo guys, welcome back to Igos channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Hari ini mau melaksanakan demo yang kedua kali. Aksi demo yang kemarin, ini sekarang yang kedua. Cek, suara dicoba, cek. Semoga berjalan dengan lancar. DPRD Kabupaten Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup rakyat. Monggo, monggo. Alhamdulillah kita udah sampai di kantor DPRD, kantor Bupati. Kantor Bupati maksud kami di Bangkalan. Kita akan siap mendemo, melanjutkan misi yang kedua. Adik-adik yang saya banggakan, saudara-saudara saya yang hadir dalam kesempatan ini, tujuan kita datang ke kantor perwakilan rakyat DPRD Bangkalan adalah dengan etikat baik, dengan niat baik, ingin menyalurkan aspirasi, ingin menyampaikan keluhan, serta rasa ketidakadilan yang kita terima di pelosok desa. Untuk itu, saya atas nama pribadi, baik atas nama Ketua Pemuda Madura Bersatu, memohon dengan sangat agar aksi ini berjalan damai, tertib, dan aman. Jangan sampai ada yang bertindak anarkis atau mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Mereka harus tetap hidup meskipun tiap hari mereka digencet terus kehidupannya. Para saudara-saudara yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat, cek. Tentang kebobrokan yang ada di RSUD Kabupaten Bangkalan ini. Banyak kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil, yang melibatkan masyarakat miskin, yang mana mereka terdolimi di dalam proses pelayanan di RSUD Kabupaten Bangkalan. Salah satunya adalah yang sudah kami sebarkan ini. Ada 3 kasus yang mau kita angkat. Sebenarnya ada ratusan, tapi mereka tidak mempunyai akses untuk bersuara. Mereka tidak mempunyai media untuk mengeluh. Tapi saat ini, saudara, kita datang bersama Pemuda Madura Bersatu, yang mana sebelumnya Pemuda Madura Bersatu ini memang konsen untuk menyuarakan hati rakyat. Kami tidak main di kabupaten, Pak. Kami tidak main dengan bansos. Kami tidak main dengan bantuan-bantuan pemerintah. Kami datang ke rumah-rumah rakyat. Tenang dulu saudara-saudara. Tenang dulu. Satu komando. Jangan melakukan apapun tanpa ada komando. Oke. Monggo ke depan. Jangan. Kami sudah berkomitmen. Mungkin hanya hobi saja atau main-main saja panas-panasan di sini. Kami datang dari pelosok desa, Pak. Kami datang dari pelosok desa. Kalau Bangkalan baik-baik saja, kami tidur nyenyak, Pak. Ngerap. Tidur kita kalau Bangkalan baik-baik saja. Kalau PMB sudah turun jalan, berarti Bangkalan ini sudah tidak baik-baik saja. Selama ini kami tidak pernah melakukan aksi dimanapun. Demi Allah. Selama ini kami tidak pernah melakukan aksi.
Tidak pernah mengakomodir massa sebanyak ini untuk menyuarakan aspirasi. Ini adalah langkah terakhir, Pak. Tolong dipahami, tolong dipahami. Perkenalkan, nama saya Deki Hermansyah. Saya Wakapolres Bangkalan yang hari ini bersama rekan-rekan polisi lainnya untuk berupaya memberikan pelayanan kepada kawan-kawan untuk menyampaikan aspirasi. Mulai dari Geger sampai di sini dilakukan pelayanan dengan mengantarkan dengan baik, dan sampai di sini pun kawan-kawan baik. Substansi suara yang disampaikan saya sudah mendengar cukup banyak. Intinya adalah masalah kesehatan. Betul apa betul? Betul! Saya yakin dan percaya karena kawan-kawan datang ke sini untuk kesehatan, dan semangat itu sangat luar biasa. Indikatornya atau diantaranya kawan-kawan datang ke sini sudah menggunakan masker. Tepuk tangan untuk kehebatan kawan-kawan. Akhirnya dari suara-suara kawan-kawan, saya yakin dan percaya ini adalah hal yang baik. Ada hak untuk menyampaikan aspirasi, ada hak untuk menyampaikan suatu masalah. Karena di wilayah kawan-kawan sedang ada masalah, maka perlu didengarkan oleh legislatif untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan mereka terhadap eksekutif yang memberikan pelayanan itu. Pertama, terkait kasus saudara kami yang bernama Mu'ani. Mu'ani ini warga dusun Rompan, Pak. Desa Batu Bela, Kecamatan Gipir, Kabupaten Bangkalan. Tanggal 14 Agustus kemarin, beliau mengatakan sesak nafas. Sesak nafas, kemudian diantar sama suaminya ke bidan desa. Karena ini masa pandemi, bidan desa tidak mau menangani, Pak. Takut corona. Padahal kami lebih takut ditolimi daripada corona, ya. Setelah diantar ke bidan desa mengarahkan agar ini dibawa ke dokter Hikmah karena dia sedang mengandung 9 bulan. Di dokter Hikmah diperiksa, ternyata bayi di dalam kandungannya sudah meninggal. Itu bukan kesalahan, itu memang kita hidup ataupun mati itu semua memang karena Allah. Meninggal. Dokter Hikmah tidak mau mengoperasi karena menderita sesak napas, takut corona, jadi dilimpahkan ke RSUD Bangkalan. Masuk sekitar maghrib jam 18, kemudian Mu'ani ini ditangani oleh pihak RSUD Bangkalan. Yang awalnya dia datang ke rumah sakit bukan untuk sakit liver, bukan untuk sakit paru-paru, bukan stroke, tapi dia untuk mengoperasi cesar bayi yang sudah meninggal yang berada di dalam kandungannya. Mu'ani ini sehat, Pak. Sehat. Suaminya mengaku, Mu'ani ini mengatakan, suami dari Mu'ani mengatakan bahwa Mu'ani ini tiap pagi biasa jalan santai, olahraga, bahkan masih bisa melakukan aktivitas kesehariannya sebelum masuk ke RSUD Bangkalan. Namun setelah dilakukan operasi cesar, Mu'ani lumpuh total. Apa yang dilakukan dokter? Saya tidak mau bertanya itu. Bapak sebagai orang pintar, karena kalau tidak pintar kan mungkin jadi ketua DPR, Pak. Nggak mungkin jadi ketua DPR, nggak mungkin jadi DPR kalau nggak pintar, karena syaratnya itu harus sehat jasmani dan rohani. Mu'ani ini cacat, tidak bisa bicara, tangannya tidak bisa bergerak, kakinya lumpuh setelah dioperasi. Dia tidak bisa bernafas, oke, dia sesak nafas. Namun setelah dilakukan swab oleh pihak rumah sakit, Mu'ani negatif.
tenggorokan. Sampai sekarang Muani lumpuh total. Itu yang pertama. Kasus yang kedua, ini menyangkut saudara saya. Mana? Pernah dilempar katanya di. Oh ya, salah satu permasalahan yang muncul di Muani ini terkait proses pelayanan. Satu, Muani lumpuh di RSUD Samragu yang dia awalnya sehat, kemudian kurang cacat. Yang kedua, waktu Muani dirawat di RSUD Bangkalan ini di NHR, dia bertanya, entah apa yang ditanyakan kepada perawat, dia dikatain oleh perawat. Yang kedua, kemudian waktu ganti pekot, Muani dilempar ke tempat tidurnya, dikatain oleh petugas perawat RSUD Bangkalan. Saran saya, Pak, kalau orang yang kasar-kasar itu jangan jadikan perawat. Yang dulu, jadikan satpam saja. Oke. Permasalahan yang ketiga, pihak keluarga meminta agar Muani ini dirawat dengan fasilitas kelas 1. Betul. Tidak sanggup untuk membayar. Meskipun dia orang tidak punya, tapi saudara-saudaranya mau osong untuk Muani ini bisa berobat dengan baik. Tapi di resiko pembayarannya itu ada yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Ini kan tidak masuk akal. Muani bayar sebesar 18.300 untuk perawatan di rumah sakit, tapi di resiko pembayarannya, di keterangan pembayarannya dia masih tercatat sebagai pasien BPJS. Penipu. Wah, penipu. Usut ini, Pak. Kamu di sini. Usut, Pak. Usut ini, Pak. Usut, Pak. Usut. Kemudian obat yang diberikan oleh kami yang pasien ini adalah obat-obatan generik. Salah satunya adalah zinsulfat untuk diare. Ini lumpuh, kenapa dikasih obat infek? Angin mana masuk? Muani ini lumpuh, tidak bisa bergerak, tapi dikasih zinsulfat, obat generik. Yang saya hormati pemuda Madura Bersatu, dan yang saya hormati saudara-saudara dari keamanan Polres, Bapak Kapolres hadir, dan yang saya hormati seluruh anggota Komisi D. Ada Ketua Komisi D, ada Wakil Ketua, ada sekretaris, juga ada anggota. Dan ini alhamdulillah dari Komisi D juga datang. Jadi meskipun bukan mitranya, biar ikut mengawal nanti. Jadi biar di antara teman-teman yang hadir ini tidak hanya menampung, namun tugasnya nanti mengawal. Tapi bohong. Dan yang kedua, saya menyampaikan permintaan maaf karena barusan saya dari kemarin sebetulnya saya mau menemui jenengan dari pagi. Namun ini untuk pengesahan BPJ kemarin yang harus dihadiri, nah saya sampai ditunda dan kembali lagi ke sini. Nah, dari permasalahan ini saya terus terang di dalam perjalanan menuju DPRD saya telepon Wakil Bupati, dan kebetulan Bapak Bupati hari ini lagi daring sekolah dan anak. Nah sekarang Bapak Wakil Bupati hadir ada di rumah kita. Jadi sebelum saudara yang dari Pak Musibah menjelaskan atau bercerita, biar Bapak Wakil Bupati hadir, tidak bisa mendengarkan bersama apa yang menjadi keluarnya. Seperti ibu ini tanggal 16 Oktober kemarin membawa anaknya ke rumah sakit, Pak. Membawa anaknya ke RSUD Bangkalan karena anaknya sudah kritis. Karena kritis, ibu ini rela melakukan apa-apa karena dia memang tidak mempunyai akses terhadap kesehatan. Dia tidak mempunyai BPJS, dia tidak mempunyai KIS, dia tidak kenal dengan bapak pejabat seperti bapak. Tidak kenal seperti kepada polisi seperti bapak. Tidak kenal dengan dewan-dewan yang terhormat. Mereka masuk ke rumah sakit, mau pakai apa? Yang jelas kalau tidak punya apa-apa, tidak punya KIS, tidak punya BPJS, mereka mau megapun. Padahal mereka ini keluarga prasejahtera. Survei sendiri kita tangkap rumahnya. Dirawat mulai jam 11. Mereka dimintai uang 3,5 juta untuk alat bantu jantung, entah apa itu nggak tahu. Nggak ada yang namanya rumah sakit itu minta uang di depan, Pak. Ini langsung keluar di depan.
sehingga menyebabkan keluarga panik. Panik karena mereka tidak punya uang, nelpon keluarganya, nelpon tetangganya. Akhirnya terkumpul uang segitu 3.500.000. Masuk ruang ICU jam 5, jam 11 malam meninggal anaknya. Selebihnya sampai tanya sendiri. Tanya Pak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah jam 11 malam? Ruang berapa kepala? Yang 11 malam itu. Kasih mic. Jam 11 malam Bang Anak mati ya. Ya. Bahkan kalau mereka tanya ke ibu dokter, Bu, pada persiapan ambulan ada. Harga ambulannya berapa, Bu? Dari sini ke rumah saya. Dari sini ke rumah saya 2.700.000. Orang kena musibah malah mati. Bakalan ke dapur mintain 2 juta peto atos. Ini udah ada, Bu. Bu, batan kau letak kejuan obang sebesar senikah. Kau letak rengan di ular orengan. Ular yang melarat. Oke. Terus masih minta itu Pak. Habis itu saya menanyakan nama dokternya, Bu, bagaimana saya mau bawa kalau sebesar gitu biayanya? Oh, Bapak bawa motor, saya bawa motor, bawa sendiri. Saya minta habis itu saya minta surat jalannya. Bu, saya minta surat jalan karena anak saya mau dibawa dari sini mayat ini ke rumah saya karena berdua dengan ibunya. Dikasihlah surat jalan dari situ, dari Bangkalan menuju Debu. Jam berapa itu? Mulai dari jam 12 malam. Ya Allah. Sampai ke rumah jam 2 malam. Boleh saja nak rumah sakit ini kah petong juta lebih. Nang hitungku sekitar petong atosan. Anda sebagai wakil kami yang harus membela kami, maka tuntutan kami hari ini adalah pecat direktur rumah sakit. Karena mereka sudah mendidik kami, memberikan pelajaran buat kami agar menjual harga diri kami. Saya kira itu saja. Fasilitasi Pak. Kami tidak mau audiensi, tapi kami mau diskusi. Fasilitasi kami untuk diskusi publik dengan pihak pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bupati, dengan DPRD Kabupaten Bangkalan, Bapak sendiri dan Komisi C dan Komisi D, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait. Terus yang ketiga, Bapak lakukan kontrol, tingkatkan profesionalitas dan rasa peduli para pegawainya. Karena kan tidak mungkin kalau pegawai dipecat semua. Kasih aja mereka arahan. Kontrol, entah Bapak mau membuat dewan pengawas rumah sakit atau apa, terserah. Intinya kami tidak mau melihat hal yang seperti ini lagi. Capek. Apakah Bapak bersedia untuk mengabulkan permohonan kami? Harus. Baik. Dari tiga tuntutan, dari tiga tuntutan yang pertama saya bacakan ya. Pecat direktur rumah sakit Salurifa Ambani dan diganti dengan orang yang mempunyai rasa pri kemanusiaan, hati nurani. Nah, yang satu langsung saya jawab. Saya mendisposisikan, tapi nanti ini sampai akan bergerak ke Pak Kabupaten. Nanti bisa disampaikan.
Yang kedua, fasilitasi kami beserta masyarakat Bangkalan untuk melakukan dialog terbuka dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, DPRD Kabupaten Bangkalan, RSUD Ambani Ratu Epu Bangkalan, Dinas Kesehatan bersedia. Siap. Saya bersedia. Tepuk tangan. Yang ketiga, tingkatkan profesionalisme dan rasa kepedulian para pegawai Rumah Sakit Daerah Syarifah Ambani Ratu Epu. Ketua Komisi D ini ya. Jadi yang kedua ini kan apa namanya, minta diskusi publik dan difasilitasi. Ya, jadi nanti kita minta surat ke DPR, biar kita undang untuk berdiskusi bersama. Ya. Jadi udah saya siap tanda tangan ini. Ya, tanda tangan dulu. Komitmen ini, tuntutan ini akan kami laksanakan dalam tempo 15 kali 24 jam sudah ditandatangani. Jadi sampean semua, khususnya Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan mempunyai 15 hari. Karena ini berkaitan dengan kemanusiaan, tidak boleh lama-lama. Demikian pernyataan ini komitmen. Apabila saya tidak mampu melaksanakannya, maka saya siap mundur dari jabatan saya. Betul. Mohon ditandatangani, Pak. Pak Dewan. Video. Rekam. Akan benar-benar janji, Pak. Mantap. Nyaman deh, Pak. Lanjut, yang gini aja. Walaupun kayo. Terima kasih. Langsung. Cek. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan. Ya. Beserta jajarannya, beserta anggota Komisi C, dan komisi-komisi yang lain. Dan juga kami aturkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah mengawal adanya demonstrasi pada kesempatan kali ini. Bakar pada bupati ya?